Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Izata Clarissa Salsabila, selaku pembuka pada presentasi video kali ini. Baik, kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal perencanaan proyek kami dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Pajak atau e-Filing Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok kami. Nah, di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Aan Syawaludin dengan ekor NIM 031, ada saya sendiri Izata Clarissa dengan ekor NIM 065, ada Andi Ahmad Fail dengan ekor NIM 026, Vicky Jasplito dengan ekor NIM 067, dan terakhir ada Andi Adnan dengan ekor NIM 078. Baik, langsung saja melangkah ke materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Adapun hal yang melatar belakangi kita dalam menyusun proposal perencanaan proyek e-Filing Direktorat Jenderal Pajak. Proyek ini merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Nah, sejak lama Direktorat Jenderal Pajak ini dia itu menghadapi tantangan dalam hal efisiensi pengolahan pajak. Nah, terutama pada pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT oleh pihak wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Sebelum terdapat e-filing, pelaporan pajak itu dilakukan secara manual. Yang pertama di sini ada proses pelaporan manual yang dimana sebelumnya wajib pajak harus mengunjungi kantor pajak untuk menyerahkan SPT secara langsung. Nah, hal ini itu menyebabkan waktu yang terbuang dan potensi antriannya itu panjang. Selanjutnya ada potensi kesalahan pengisian data. Nah, karena sistem pelaporan dilakukan secara manual, kesalahan pengisian data itu sering terjadi, baik dari pihak wajib pajak maupun saat petugas pajak memproses data. Ketiga, ada keterbatasan monitor oleh DJP. Nah, tanpa sistem digital yang terpusat, DJP itu mengalami kesulitan memonitor secara real time, yang dimana status kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Nah, monitoring lebih bersifat pasif. Dia itu dapat menunggu dulu laporan fisik yang diterima di kantor pajak. Selanjutnya ada efisiensi rendah dalam pemrosesan data, yang dimana proses manual ini menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pajak. Dia itu dapat memperlambat proses analisis dan verifikasi. Nah, hal ini mempengaruhi kemampuan DJP dalam melakukan evaluasi dan tindakan selanjutnya. Nah, terakhir terdapat kurangnya aksesibilitas bagi wajib pajak. Nah, di sini wajib pajak yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki kesibukan tinggi, yaitu merasa kesulitan karena harus datang langsung ke kantor pajak. Nah, sehingga banyak yang terlambat melaporkan atau bahkan tidak melaporkan SPT-nya sama sekali. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Dalam proyek e-filing ini, berbagai pihak terlibat untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Proyek ini merupakan kolaborasi antara berbagai entitas baik dari sektor publik maupun swasta, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pengembangan dalam proyek dan pelaksanaan proyek ini. Yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. DJP ini adalah pemilik utama proyek ini. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pengolahan sistem e-filing ini. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berperan sebagai lembaga pengawas utama yang memastikan proyek ini berjalan sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Yang ketiga, tim pengembangan IT.
Pihak ini bertanggung jawab dalam hal desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, konsultan pajak dan hukum. Pihak ini berperan untuk membantu wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan pajak melalui sistem e-filing ini. Yang kelima, penyediaan infrastruktur teknologi. Penyedia jasa cloud hosting dan keamanan cyber juga dilibatkan untuk memastikan sistem memiliki performa tinggi, dapat diakses kapan saja, dan memiliki perlindungan yang memadai dari ancaman cyber. Yang keenam, wajib pajak, baik individu ataupun bahan usaha. Wajib pajak adalah pengguna akhir dari sistem e-filing ini. Mereka diharapkan dapat menggunakan sistem ini untuk melaporkan SPT secara mandiri dan tepat waktu. Yang terakhir, penegak hukum. Dalam hal dalam hal ini sering terjadi pelanggaran dan pelaporan pajak. Penegak hukum dibutuhkan untuk menindaklanjuti kasus-kasus perpajakan yang melibatkan ketidakpatuhan atau penipuan pajak. Situasi sebelum proyek dan pengembangan sebelumnya. Sebelum proyek e-filing diluncurkan, DJP atau Direktur Jenderal Pajak sudah berusaha melakukan digitalisasi melalui beberapa sistem pelaporan pajak elektronik seperti ISPT dan e-Faktus. Sistem-sistem ini memberikan akses awal bagi wajib pajak untuk mengirimkan laporan dan faktur secara elektronik. Namun, adopsi teknologi ini masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi. Proyek e-filing kali ini merupakan pengembangan dari proyek-proyek sebelumnya dengan memperluas fitur dan meningkatkan integritas. Sistem e-filing dirancang lebih user-friendly, komprehensif, dan dapat diakses baik melalui perangkat desktop maupun mobile. Fokusnya tidak hanya pada pelaporan SPT saja, tetapi juga pada integrasi berbagai layanan perpajakan lain seperti pembayaran pajak dan pelacakan status laporan secara real-time. Tujuan dan hasil pada proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem informasi pengolahan pajak melalui e-filing yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dijelaskan konsep dan fungsi utama dari e-filing dalam mempermudah pelaporan surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik bagi wajib pajak, serta menganalisis manfaat yang diperoleh baik yang dihadapi oleh dalam implementasi e-filing, khususnya terkait aspek keamanan data dan kendala teknologi. Lebih jauh, melalui analisis efektif sistem, makalah ini juga ingin mengukur dampak e-filing dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta memberikan rekomendasi pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan pajak di masa mendatang. Adapun cara mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah studi literatur, melakukan tinjauan literatur terkait sistem informasi pajak, terutama e-filing, untuk memahami konsep, fungsi, dan sejarah penerapan di Indonesia. Yang kedua, analisis data sekunder, mengumpulkan data sekunder seperti laporan kinerja tahunan DJP, data kepatuhan wajib pajak, serta statis penggunaan e-filing untuk menganalisis dampak dan efektivitas sistem. Data ini dapat diperoleh dari situs DJP, Badan Pusat Statistik atau BPS, atau publikasi lainnya yang sangat relevan. Yang ketiga, studi kasus atau wawancara. Melakukan studi kasus dengan para pemangku kepentingan seperti petugas pajak dan wajib pajak yang menggunakan e-filing untuk mendapatkan perspektif langsung tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh penggunaan sistem ini. Yang keempat adalah analisis SWOT. Menggunakan analisis SWOT ini untuk mengevaluasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi e-filing ini. Akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta potensi pengembangan sistem. Yang kelima, evaluasi keamanan dan infrastruktur teknologi. Melakukan kajian tentang aspek keamanan dan infrastruktur teknologi yang mendukung e-filing untuk memastikan data wajib pajak aman dan sistem berjalan dengan baik. Kajian ini bisa dilakukan dengan menganalisis standar keamanan data serta infrastruktur teknologi informasi yang digunakan di DJP.
Adapun indikator pencapaian, yakni indikator yakni pertama, pemahaman konsep fungsi e-filing. Tercapainya tujuan ini ditandai dengan kemampuan pembaca untuk memahami konsep dasar, tujuan, dan fungsi dari e-filing. Yang kedua, manfaat dan dampak e-filing bagi wajib pajak atau DJP. Yang ketiga, pengkajian keamanan dan tantangan implementasi e-filing. Yang keempat, pengukuran efektivitas sistem dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dan yang terakhir adalah rekomendasi pengembangan sistem e-filing. Untuk materi asumsi dan risiko akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita sampai pada bagian asumsi dan risiko dari rancangan proyek sistem informasi pengelolaan pajak elektronik filing. Asumsi di sini itu merupakan faktor-faktor yang dirasa ke depannya mungkin akan menunjang keberhasilan dari proyek ini. Yang pertama itu, poin pertama ada dukungan teknologi yang memadai. Di sini infrastruktur teknologi informasi, termasuk server, jaringan internet, dan perangkat lunak, semestinya tersedia dengan kapasitas yang cukup dan dapat beroperasi dengan baik. Kemudian poin kedua itu ada ketersediaan dan peningkatan keamanan data. Penerapan standar keamanan yang tinggi seperti enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, dan perlindungan dari serangan cyber dirasa akan menunjang keberhasilan dari proyek ini. Kemudian poin ketiga ada partisipasi dan pemahaman pengguna wajib pajak. Wajib pajak di sini baik individu maupun perusahaan semestinya memiliki kesadaran yang cukup terhadap pentingnya menggunakan electronic filing dan memahami cara kerja sistem ini berjalan. Partisipasi pengguna yang tinggi ini dibutuhkan agar setelah selesai development sistem ini dan diimplementasikan kemudian sistem ini dapat digunakan oleh wajib pajak tersebut. Kemudian poin keempat ada dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi yang konsisten. Asumsinya adalah bahwa kebijakan pemerintah termasuk regulasi terkait perpajakan digital terus mendukung penerapan electronic filing. Dukungan regulasi ini memastikan bahwa pengguna electronic filing bersifat wajib dan terintegrasi dengan sistem perpajakan lainnya. Poin kelima, kesediaan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Proyek ini dijalankan dan diharapkan selesai dengan asumsi bahwa adanya kesediaan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk terus berinovasi dan mengadaptasi sistem elektronik filing sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna ke depannya, termasuk kemungkinan integrasi dengan sistem lain seperti sistem perpajakan internasional atau sistem pembayaran pajak yang lebih canggih. Bagian selanjutnya ada risiko. Risiko ini ialah hal-hal yang dapat muncul dengan potensinya untuk membuat proyek ini gagal selesai atau gagal berjalan dengan lancar. Ada 6 poin. Yang pertama, kegagalan infrastruktur teknologi. Ini berbanding terbalik dengan asumsi sebelumnya, yang 5 poin tadi. Poin kedua ada kelemahan dalam keamanan data. Ketiga ada kurangnya partisipasi wajib pajak. 4 ketidakselarasan kebijakan dan regulasi. Kelima, kurangnya dukungan dan kemampuan teknologi dari SDM. Misalnya di sini SDM di Direktorat Jenderal Pajak atau pengguna elektronik filing sendiri, yaitu wajib pajak, itu tidak memiliki kemampuan atau tidak mengerti bagaimana penggunaan sistem ini. Kemudian poin keenam ada gangguan sosial dan ekonomi. Di sini seperti ketidakstabilan ekonomi, misalnya resesi atau inflasi tinggi, ataupun masalah sosial, misalnya pandemi atau bencana alam, tentu dapat mempengaruhi keberhasilan dari proyek ini. Baik,
Selanjutnya kita sampai pada aktivitas utama yang akan dijalankan dalam penyelesaian proyek ini. Kami menggunakan metode System Development Life Cycle dalam penyelesaian sistem informasi electronic filing. Electronic filing ini dengan tahapan yang pertama itu analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini kebutuhan sistem itu segala kebutuhan sistem itu dianalisis, baik itu dari fitur-fitur yang dibutuhkan ke depannya, kemudian tools-tools yang dibutuhkan dalam pengembangan ataupun perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Tahap kedua ada perencanaan sistem atau sistem design. Di sini user interface dan experience dirancang kemudian ada arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem di sini outputnya dapat berupa diagram UML, kemudian database-nya juga dirancang. Kemudian pada tahap ketiga ada pengembangan sistem atau development. Pada tahap ini para orang-orang yang bekerja dalam proyek ini kemudian melakukan coding atau pengembangan sistem, baik dari front end-nya, back end-nya, atau bagaimana pengembangan API-nya, kemudian database juga, dan bagaimana integrasi sistem. Pada tahap keempat ada pengujian sistem atau testing. Di sini tujuan dari tahap ini itu ya memastikan fitur-fitur yang ada pada sistem dapat berjalan sebagaimana standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi sistem. Implementasi sistem ini yaitu mendeploy sistem dan mulai menggunakannya sesuai menggunakannya pada target. Kemudian selanjutnya pada tahap terakhir itu ada pemeliharaan dan dukungan atau maintenance and support. Setelah diimplementasi, tentu sistem membutuhkan maintenance yang berkala secara terus-menerus. Bagian selanjutnya itu logistik dan penjadwalan. Logistik dalam proyek Electronic Filing DJP ini mencakup pengelolaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Pengaturan logistik ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Ada tiga komponen logistik utama yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek ini. Yang pertama itu tentu sumber daya manusia. Di sini dapat terdiri dari project manager yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keseluruhan proyek. Kemudian tim pengembang itu developers. Ada tim desain, UI UX designer, dan desain arsitektur sistem. Kemudian tim pengujian, ini testers atau quality assurance, itu melakukan pengujian sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan benar dan sesuai kebutuhan. Kemudian ada tim infrastruktur IT yang mengelola server, jaringan, dan infrastruktur teknis lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Terakhir ada tim dukungan teknis yang menyediakan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna setelah sistem diterapkan. Komponen logistik yang kedua ada peralatan dan infrastruktur. Proyek ini membutuhkan peralatan dan infrastruktur yang tepat untuk pengembangan dan implementasi. Proyek ini membutuhkan peralatan dan infrastruktur yang tepat, misalnya server dan cloud, kemudian peralatan pengembang, misalnya komputer atau laptop, kemudian IDE, Integrated Development Environment, kemudian
version control seperti Git. Kemudian ada tools-tools untuk sebagai alat kolaborasi seperti Microsoft Teams dan lain-lain. Kemudian jaringan dan keamanan. Jaringan yang stabil dan aman, firewall serta VPN untuk memastikan keamanan data ini diperlukan dalam pengembangan proyek ini. Komponen logistik yang ketiga tentu saja anggaran. Anggaran ini dibutuhkan untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, kemudian biaya sumber daya manusia. Tadi itu tim-tim yang telah dirancang itu tentu perlu diberi gaji dan insentif. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan yang dapat berupa biaya operasional untuk server, pemeliharaan sistem, dan layanan dukungan pengguna setelah implementasi. Kemudian ada penjadwalan. Di sini dapat dilihat ada sekitar 11 aktivitas aktivitas utama yang akan dijalankan dalam pengembangan proyek ini, mulai dari analisis kebutuhan sistem yang berdurasi 10 yang ditarget selesai dalam durasi 10 hari. Kemudian perancangan sistem ini ditarget selesai dalam 15 hari dan memerlukan hasil dari kegiatan sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan sistem. Kemudian pengembangan front end, pengembangan back end, ini masing-masing ditarget selesai dalam 20 dan 25 hari. Ini perlu, tapi aktivitas sebelumnya itu perancangan sistem perlu selesai lebih dulu untuk lanjut ke bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah ada pengujian unit, itu sekitar 10 hari. Ada pengujian integrasi sekitar 10 hari, pengujian keamanan 7 hari, pengujian penerimaan pengguna 10 hari, implementasi dan deployment sistem sekitar 5 hari, kemudian pelatihan pengguna, ini dapat berupa petugas di Direktorat Jenderal Pajak, ataupun wajib pajak, ini sekitar 5 hari pelatihan penggunanya. Kemudian terakhir ada pemeliharaan dan dukungan sistem sekitar 7 hari. Baik, sekian untuk logistik dan penjadwalan. Lanjut kepada rekan kami. Baiklah, saya akan mulai dari bagian pelaporan, di mana untuk maksud saya di bagian penjadwalan. Di sini kami membagi penjadwalannya kepada 12 fase, di mana fase pertama itu ada kebutuhan sistem yang akan memakan waktu 10 hari, lalu ada perencanaan sistem akan makan waktu 12 hari, dan ini dependensinya akan bergantung kepada kapan selesai dari tahap analisis kebutuhan itu. Lalu kemudian ada pengembangan front end yang akan membutuhkan waktu 20 hari, di mana ini akan berdependensi kepada perencanaan sistem, jadi harus selesai terlebih dahulu perencanaan sistem. Lalu kita masuk ke pengembangan back end yang akan memakan durasi 20 hari, dan ini juga berdependensi kepada proses perencanaan sistem. Kemudian ada pengujian unit atau unit testing akan memakan waktu 10 hari, di mana dependensinya akan bergantung kepada proses pengembangan front end dan pengembangan back end. Kemudian ada pengujian integrasi atau integrasi testing akan waktu selama 10 hari, dependensinya akan bergantung kepada proses unit testing. Lalu ada pengujian keamanan atau security testing akan memakan waktu 1 minggu 7 hari, yang akan berdependensi kepada proses integration testing. Lalu ada pengujian penerimaan pengguna atau UAT selama 10 hari, berdependensi kepada pengujian keamanan, kemudian implementasi dan deployment sistem karena waktu 5 hari, berdependensi kepada pengujian penerimaan pengguna, dan kemudian ada pelatihan pengguna karena waktu selama 5 hari, berdependensi kepada proses implementasi dan deployment sistem, dan terakhir ada pemeliharaan dan dukungan sistem selama 7 hari yang berdependensi kepada proses pelatihan pengguna. Total akan memakan waktu proses ini akan selama 1 hari atau kurang lebih 3 bulan, yang akan mulai 1 September 2024 dan berakhir pada 15 September 2024. Kemudian kita akan masuk ke bagian kebutuhan. Pertama tentu saja jumlah staf yang dibutuhkan, atau dari manajer proyek 1 orang, lalu pengembang front dan back end 4 sampai 6 orang, UX designer 1 sampai 2 orang, quality assurance 2 orang, cyber security 1 orang, dan tim dukungan teknis 1 sampai 2 orang. Kemudian di sini kita ada akomodasi dan sewa kantor akan melakukan
kantor akan bakal terlebih 20 juta, kondisi staf selama 180 juta hingga 190 juta, listrik dan internet ada 21 juta, peralatan kerja seperti laptop dan PC software akan memakan biaya 50 sampai 75 juta. Kemudian ada biaya kontingensi sebesar 10 sampai 5% dari total proyek akan memakan biaya sama 50 sampai 75 juta. Lalu ada biaya perjalanan dinas sampai 60 juta dan biaya penerimaan sistem sama 30 juta. Di sini untuk staff tadi, biaya proyek akan memakan biaya 10-20 juta, penghafal diperkirakan memakan biaya 240 sampai 360 juta, UX designer akan memakan biaya selama 42 sampai 84 juta, quality assurance akan biaya 72 juta, dan terakhir, kemudian tim keamanan akan memakan biaya 48 juta, kemudian terakhir tim dukungan teknis akan memakan biaya 42 sampai 84 juta. Kemudian untuk pelaporan teknisnya, kita di sini akan teknik akan melakukan beberapa hal. Pertama, dokumentasi pengembangan sistem, kemudian dokumentasi implementasi dan deployment, dokumentasi cermasan, dan laporan pemeliharaan dan perbaikan. Di sini untuk dokumentasi pengembangan sistem, akan seluruh proses pengembangan sistem akan dokumentasikan dengan detail dari sistem hingga implementasi. Dokumentasi ini mencakup spesifikasi fungsional, spesifikasi teknis, dan rencana pengujian atau system plan. Kemudian untuk dokumentasi implementasi dan deployment, proses deployment akan didokumentasikan secara menyeluruh, meliputi panduan instalasi dan konfigurasi sistem pada server DJP, kemudian pengaturan keamanan untuk melindungi data wajib pajak termasuk langkah-langkah mitigasi risiko terkait keamanan cyber, dan terakhir dokumentasi migrasi data jika ada data yang perlu dimigrasi dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian ada dokumentasi user manual, akan dibuat untuk memandu staf DJP dalam menggunakan sistem e-filing, kemudian mencakup panduan penggunaan fitur-fitur utama sistem, solusi pemecahan masalah umum, kemudian terakhir adalah laporan pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance. Setelah sistem diimplementasikan, setiap masalah yang muncul selama masa pemeliharaan akan dicatat dan dilaporkan, termasuk rincian bug yang ditemukan, solusi perbaikan, dan pembaruan sistem. Dan beberapa jenis laporan dokumentasi dalam pekerjaan sistem ini, informasi ini pula kita akan membuat laporan dalam bentuk logbook. Logbook ini mengindikasikan aktivitas harian atau mingguan terkait pengembangan proyek. Logbook ini akan mencatat setiap aktivitas teknis yang dilakukan tim proyek, termasuk status pekerjaan, kendala yang dihadapi, solusi yang diambil, dan serta hasil pengujian. Tujuannya, pertama, untuk pengembangan proyek secara detail, mengidentifikasi masalah dan kendala secara dini, mendokumentasi solusi dan keputusan teknis, dan memastikan semua tahap pengembangan pengujian tercatat dengan baik. Untuk formatnya dapat dilihat pada layar saya ini. Setelah itu untuk laporan, bagian selanjutnya akan serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, di sini itu kita membahas tentang pelaporan. Nah, pada pelaporan ini itu kita akan membahas aspek tentang keuangan dari proyek e-filing DPJ atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, seperti yang kita ketahui, pengelolaan keuangan sangat penting dalam memastikan kelancaran sebuah proyek. Nah, di sini itu setiap periode laporan laporan keuangan akan mencakup perbandingan antara rencana anggaran biaya atau RAB dan realisasi pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Nah, laporan ini itu penting untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Nah, kalau kita lihat tabel yang ada di slide ini, nah pada tabel ini tuh kolom rencana anggaran biayanya menunjukkan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk setiap kategori biaya, seperti biaya pengembangan sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, ya di sebelahnya itu kita bisa melihat kolom realisasi pengeluaran yang menunjukkan berapa banyak biaya yang benar-benar dikeluarkan pada setiap kategori. Nah, perbandingan antara rencana anggaran biaya dan realisasi pengeluaran ini membantu kita untuk dapat melakukan analisis penyimpangan, yaitu melihat apakah ada kategori pengeluaran yang melebihi anggaran atau yang bisa kita hemat. Nah, analisis ini kemudian akan digunakan untuk mengambil tindakan korelatif agar keuangan proyek tetap terkontrol. Nah, selanjutnya di sini itu tentang monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap monitoring, tim proyek akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap waktu pelaksanaan, anggaran, dan kualitas hasil kerja di setiap proyek, di setiap fase proyek. Nah, ini itu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan
proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Nah, monitoring ini tuh penting karena memungkinkan kita untuk segera mengidentifikasi masalah atau kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek, seperti misalnya terlambatan atau lonjakan biaya. Nah, sehingga kita dapat segera melakukan penyesuaian atau perbaikan. Nah, setelah proses evaluasi selesai, setelah proses monitoring selesai, kita masuk ke proses pada fase evaluasi. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan pada akhir proyek dengan tujuan untuk menilai efektivitas dari keseluruhan pelaksanaan proyek. Nah, penilaian ini tuh didasarkan pada beberapa kriteria evaluasi yang dikenal sebagai Six Evaluation Criteria and Rating Scale. Nah, melalui evaluasi ini, kita bisa mengetahui apakah tujuan awal proyek tercapai dan seberapa besar keberhasilan proyek ini dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, mungkin demikian penjelasan dari kami tentang proyek sistem informasi pengelolaan pajak, e-filing, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Nah, kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambar yang jelas mengenai tujuan, proses pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi proyek e-filing ini. Sekian dari kami, terima kasih.